Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam Tuhan. Eh, Sebelum kita berdoa pada siang hari ini, kita lihat firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai ke-46. Kita baca bersama-sama saja ya. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Satu dari judulnya ya, 1, 2, 3. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Nah, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita tahu ya, ini pergumulan Tuhan Yesus 1 hari sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Jadi setelah dia pada malam itu perjamuan dengan murid-muridnya, dia pergi bersama murid-muridnya ke Getsemani dan dia ajak 3 orang muridnya, yaitu Petrus, terus 2 anak Zebedeus itu siapa? Yakobus dan Yohanes. Jadi Petrus, Yakobus dan Yohanes, mereka berdoa bersama Tuhan Yesus. Nah, Getsemani itu ada di lereng Bukit Zaitun. Ya, Bukit Zaitun itu bukit yang dipenuhi pohon-pohon zaitun, ada kebun zaitun. Zaitun itu untuk menghasilkan minyak zaitun gitu ya. Dan Getsemani itu sendiri itu artinya alat untuk memeras gitu ya, untuk menghancurkan, menggiling gitu, memeras minyak seperti itu. Jadi tidak kebetulan 1 hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani. Ada arti rohaninya juga. Kalau Getsemani itu artinya alat untuk memeras minyak gitu ya, tempat untuk menghasilkan minyak. Dan memang di situ kebun zaitun menghasilkan minyak zaitun. Kalau Getsemani itu artinya zaitun yang harus dihancurkan untuk menghasilkan minyak. Jadi pada malam itu juga Tuhan Yesus juga mengalami penghancuran di dalam diri dia untuk menghasilkan minyak yang membuat semua orang bisa dipertobatkan, bisa diselamatkan. Jadi enggak kebetulan dia melakukan di situ. Nah, jadi ada satu prinsip sebenarnya ya, ketika Tuhan Yesus berdoa. Jadi doa itu ada macam-macam ya. Ada doa
doa ucapan syukur, ada doa penyembahan, ada doa syafaat, ada doa penyerahan, menyerahkan diri, ada banyak macam-macam doa, ada doa peperangan. Nah, yang dialami Tuhan Yesus pada malam ini, yang dia naikkan, dia berdoa penyerahan, menyerahkan dirinya kepada Bapa. Jadi pada malam itu dia mengalami penghancuran sama seperti minyak zaitun dihancurkan untuk menghasilkan minyak. Karena dikatakan di sini, pertama dia bawa Petrus, Yohanes dan Yakobus. Dia butuh orang yang dekat untuk menguatkan dia. Murid-muridnya yang lain, pertama mereka bersama-sama ya pergi ke Getsemani itu, tapi untuk pergi berdoa dia ajak 3 orang lagi. Dia butuh teman, ya secara manusia, dia butuh secara jiwa dikuatkan. Nah, kenapa? Karena dia pasti ada sesuatu yang sangat berat yang membuat dia membutuhkan kekuatan, gitu ya. Kita lihat di sini, dia sendiri berkata ya, ayat 38 dikatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kesedihan seperti apa yang membuat orang sepertinya mau mati? Artinya ada satu tekanan yang begitu berat, sesuatu yang paling tinggi lah tingkatannya, kesedihannya itu. Sehingga sepertinya dia nggak bisa, mati itu nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Karena satu kesedihan, kegentaran, ketakutan yang luar biasa. Sehingga dia katakan seperti mau mati rasanya. Yang dia alami saat itu sebenarnya dia bukan takut mati. Ya. Karena dia akan menyangkali perkataannya sendiri kalau dia takut mati. Karena dia pernah katakan, janganlah kamu takut terhadap orang yang bisa membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada Dia yang tidak hanya bisa membunuh tubuh, tapi juga berkuasa melemparkan orang ke dalam api neraka. Jadi dia enggak takut mati. Yang dia takutkan adalah Dia menanggung semua dosa-dosa kita yang mengakibatkan dia terpisah dari Bapa. Sejak kekekalan, dia selalu bersama-sama dengan Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada dalam kesatuan. Tapi karena dia saat itu mengambil peran sebagai manusia yang mati, yang menanggung semua dosa. Karena yang memisahkan manusia dengan Tuhan itu adalah dosa. Di Korintus katakan, ia menjadi dosa buat kita. Dia memberikan dirinya, dia memberikan dirinya untuk ditimpakan semua dosa. Sehingga saat itu dia menjadi dosa. Dia menjadi terkutuk, makanya dia disalibkan. Orang yang disalibkan adalah orang yang terkutuk. Memang saat itu dia menjadi terkutuk, tapi bukan karena perbuatan dia. Tapi karena perbuatan manusia. Sejak Adam sampai kita saat ini. Jadi dia mengalami tekanan yang berat untuk menjalani itu. Sesuatu yang berarti yang paling berat buat dia adalah berpisah dengan Bapa. Sehingga itu yang membuat dia gentar. Kalau kematian sendiri dia tidak takut. Kalau dia takut, enggak ada hebatnya dibandingkan si Singamangaraja ya. Singamangaraja nggak takut mati dia. Tuhan Yesus bukan takut mati, tapi dia tidak mau berpisah dengan Bapa. Sehingga apa yang dia katakan, pertama dia berdoa, yang dia naikkan pertama apa doanya? Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan di sini sering menggambarkan tentang murka Allah. Jadi ketika dia katakan, dia harus meminum cawan itu, meminum murka Allah itu. Karena dia menanggung dosa. Dan dia saat itu, dia bicara sama Bapa, kalau boleh manusiawi, dia menolak
lewatkanlah itu, jangan aku meminumnya katanya. Tapi dia mundur, dia ketemu sama murid-muridnya, kemudian dia berdoa lagi kepada Bapa. Doa yang kedua apa yang dia katakan? Berubah doanya. Doa yang kedua dia katakan, ya Bapakku, ayat yang 42. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Doa yang pertama, dia manusiawi. Ketika kita merasa berat, ada sesuatu tugas yang berat, kita minta Tuhan, kalau bisa, janganlah ini menimpa aku. Sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Tapi enggak berhenti di situ. Ketika kita mengalami masalah, mungkin kita bilang, Tuhan, udah selesai, aku enggak sanggup lagi Tuhan. Mungkin kita coba Tuhan udah lewatkan ini Tuhan dari aku. Seperti Tuhan Yesus. Tapi dia enggak berhenti di situ. Dia kembali datang kepada Bapa, dia berdoa. Dan yang kedua, apa yang dia katakan? Kalau itu tidak mungkin, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ada perubahan di dalam diri dia ketika dia terus berdoa. Kehendak dia diselaraskan dengan kehendak Bapa. Jadi ketika kita berdoa, ada satu prinsip. Bagian lain di Lukas, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan, janganlah kamu berdoa dengan janganlah kamu jemu-jemu dalam berdoa, dikatakan. Karena apa? Karena ketika kita terus berdoa, ada sesuatu yang diubahkan dari diri kita. Pikiran kita, kehendak kita, tujuan kita berdoa sebenarnya kita menyelaraskan kehendak kita dengan Dia. Terutama dalam pergumulan ini, pergumulan di mana pergumulan itu sesuatu yang bertentangan gitu ya. Ada di dalam dirinya ingin ini, tapi kehendak Tuhan seperti ini. Sehingga dia bergumul, minta Tuhan negosiasi, kalau bisa jangan Tuhan. Tapi ketika kita terus berdoa, tidak jemu-jemu doa yang sama misalnya, tapi dengan sikap hati yang berbeda. Karena dikatakan dia sampai 3 kali dia berdoa dan dikatakan doa yang itu juga dikatakan. Artinya kalau doa yang pertama dia katakan kalau boleh cawan ini lalu, yang kedua kalau memang gak bisa cawan ini lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Berarti dia berdoa tentang cawan itu, tentang murka Allah. Di doa yang ketiga gak dituliskan di sini. Tapi kalau dia berdoa seperti itu, tapi sikap hatinya sudah berbeda. Karena di ayat yang terakhir, dia katakan, ayat yang ke-45, ayat yang terakhir, tidurlah sekarang, dia katakan kepada murid-muridnya, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. 46, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan sudah dekat. Artinya setelah dia mengucapkan doa yang ketiga, ada satu keputusan di dalam diri dia. Dia tidak menawar lagi, tidak nego lagi, tapi dia tahu kehendak Bapa bahwa dia harus naik ke kayu salib. Sehingga dengan mantap dia, oke, sudah saatnya anak manusia itu diserahkan, katanya. Nah, dari sini kita belajar bagaimana ketika berdoa, ketika kita berkomunikasi dengan Bapa, bukan sekedar perkataan, bukan sekedar ucapan yang keluar dari mulut, tapi melibatkan seluruh kehidupan. Sehingga ketika Tuhan Yesus dia berdoa, dikatakan dia sangat sedih bahkan hampir mati. Jadi keseluruhan hidup dia ditumpahkan saat itu ketika dia berbicara kepada Bapa. Karena apa yang dia lakukan itu akan berdampak sampai ribuan generasi ke depan sampai ke kita. Ya,
Apa yang dia lakukan saat itu? Keputusan yang dia lakukan, dia menyerahkan kehendaknya menjadi selaras dengan kehendak Bapa, itu berdampak yang luar biasa. Beda dengan Adam. Makanya dia adalah Adam yang kedua dikatakan. Kalau Adam yang pertama, dia melanggar kehendak Tuhan sehingga dia gagal. Tapi Adam yang kedua, Tuhan Yesus, dia berhasil. Dan dia menyelesaikan tugasnya di kayu salib. Nah dari sini kita belajar ketika berdoa, pertama, seperti Getsemani tadi, Tuhan Yesus datang ke sana, dia siap untuk dihancurkan. Dia siap untuk dirinya diremukkan di hadapan Tuhan untuk menghasilkan minyak, sama seperti buah zaitun. Jadi ketika kita berdoa, ada sesuatu yang terjadi, pertama terhadap diri kita sendiri, dan yang kedua tentu di alam roh. Ketika Tuhan menjawab doa-doa itu. Dan yang kedua, dalam berdoa, jangan jemu-jemu sampai kita memiliki kehendak pikiran yang selaras dengan Dia. Manusiawi ketika kita meminta sesuatu, kita berdoa tentang sesuatu yang mungkin dari keinginan hati kita, kerinduan kita. Tapi jangan berhenti di situ, terus berdoa kepada Dia sampai kita mendapatkan apa yang Tuhan mau. Oh, Tuhan maunya seperti ini. Dan ketika kita dapatkan itu, kita dengan keyakinan sama Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus, oke, aku siap bersama-sama dengan Engkau. Seperti itu. Amin, Bapak Ibu. Jadi ini buat pribadi kita juga dalam doa-doa pribadi kita, doa pergumulan kita. Jangan kita berhenti pada keinginan kita saja, tapi terus nyatakan itu dan dengar-dengar apa yang Tuhan mau. Karena tujuan dari doa itu tadi, kita ingin selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari Engkau sendiri ketika Engkau di Taman Getsemani. Engkau meremukkan diri-Mu Tuhan untuk menghasilkan minyak, menghasilkan sesuatu yang menyelamatkan umat manusia sampai generasi saat ini, sampai akhir zaman Tuhan. Ada satu pengorbanan yang Engkau berikan Tuhan pada malam sebelum Engkau ditangkap, sebelum Engkau disalibkan. Engkau bergumul, Engkau katakan daging lemah, tapi roh penurut. Daging ingin dipuaskan oleh keinginannya sendiri yang bertentangan dengan kehendak roh. Tapi roh selalu ingin menuruti apa kata firman Tuhan. Dan pertentangan inilah yang kami alami, yang setiap kami alami sampai saat ini Tuhan. Kami memiliki keinginan daging kami, tapi di sisi lain ada keinginan roh, karena kami adalah manusia-manusia roh. Dan tolong setiap kami dalam setiap pergumulan kami menang, kami selaras dengan kehendak Engkau Tuhan. Keinginan daging kami ditaklukkan oleh kehendak Engkau, oleh keinginan roh. Kau berbicara lebih dalam kepada kami Tuhan, supaya setiap kami hari lepas hari semakin bertumbuh, semakin dekat dengan Engkau, semakin mengerti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berdoa, kami akan sampaikan pokok-pokok doa. Tolong kami Tuhan, ajar kami berdoa untuk menyatakan kerinduan kami pribadi, kerinduan gereja-Mu di tempat ini. Untuk kami naikkan kepada Engkau, ajarkan kami Tuhan berdoa seperti yang Engkau mau. Dan bawa kami semua untuk memandang kepada Engkau, untuk kami dapat melihat hal yang
luar biasa yang tidak bisa kami lihat, yang tidak bisa kami pikirkan, yang melampaui itu semua Tuhan. Ajar kami memiliki iman untuk sampai ke sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan sampaikan pokok-pokok doa sebelum kami berdoa lebih dalam. Haleluya. Amin. Silakan ada pokok-pokok doa ini ya. Kita berdoa bagi seluruh panitia Natal, kemudian panitia acara Sumpah Pemuda TNG 1 November, kemudian Natal anak sekolah minggu dan kubu doa 7 Desember, kemudian Natal umum tanggal 14 Desember. Ini semua. Dan juga mungkin kita doakan juga ya, hari ini ya ada Adik Kandis ya, KKR ya. Hari ini Bu ya, ya kita doakan juga ya Ketua Umum Sinode kita yang ada di Kandis pada malam ini akan ada KKR, kita doakan ya. Oke, kita siap berdoa? Amin. Kita datang kepada Tuhan, ngantuknya diubahkan dengan semangat berdoa. Kita nikmati hadirat Tuhan, tapi bukan tenggelam dalam lelap ya. Tenggelam dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Amin. Naikkan pujian satu, Pak Indra. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya.